Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Jadi sebagaimana kita wajib mengetahui hal-hal yang dipardukan oleh Allah, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, kita wajib mengetahui agar kita bisa melaksanakannya. Nah, demikian pula kita wajib mengetahui dan mempelajari tentang maksiat, dosa-dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah agar kita bisa menjauhinya atau meninggalkannya. Bagian kedua dari kitab ini, cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah hai talib, ketahuilah hai penuntut ilmu, bahwasanya agama itu terdiri dari dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, mengerjakan taat. Jadi di sini yang pertama itu meninggalkan maksiat, karena itu lebih penting daripada melakukan taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah manusia daripada menyekutukan Allah. Jadi yang utama tugas Nabi kita itu adalah berdakwah kepada orang-orang di Mekah itu agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Nah, jadi pertama itu dulu meninggalkan menyembah berhala. Jangan sampai menyembah berhala. Bila sudah kadang menyembah berhala, nah hanya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan dulu. Meninggalkan kemaksiatan, kemudian hanya mengerjakan ketaatan. Jadi tubuh kita seperti wadah umpamanya. Wadah itu bejana. Nah, bejana itu sudah berisi macam-macam yang kada baik. Wadah yang ada pada kita ini berisi kumpulan-kumpulan yang buruk, kumpulan-kumpulan yang jahat. Sebelum wadah itu kita isi dengan sesuatu yang baik, sebelum wadah itu kita buati hal-hal yang bagus, terlebih dahulu tentunya kita bersihkan wadah itu daripada yang kada baik. Sudah bersih, sudah disabun, sudah hilang bau yang kada nyaman, hanya kita buati sesuatu yang baik. Nah, kayak itu juga tingkah laku kita. Tinggalkan dulu perbuatan maksiat kepada Allah, membersihkan diri ngarannya hanya bisa dipakaiani atau diperhiasi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Sabar daripada berbuat taat, sabar daripada meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat itu lebih banyak pahalanya daripada sabar melakukan taat. Sabar melakukan taat dapat pahala 300. Sabar meninggalkan maksiat dapat pahala 600. Karena meninggalkan maksiat itu diperlukan kesabaran
yang lebih kuat, kesabaran yang lebih mantap daripada melakukan taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Karena mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwat maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang siddiqin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajarasu wal mujahidu man jahada hawa. Artinya orang yang berhijrah dengan sebenarnya, orang yang benar-benar hijrah, ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Dan mujahid yang sebenarnya, pejuang yang sebenarnya, ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsu selalu mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal pertama, cara-cara meninggalkan maksiat yang zahir, maksiat anggota. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu. Boleh kita maksiat, silahkan maksiat kepada Allah, hendak minum arak, hendak berbuat zina, hendak berbuat riba, silahkan, boleh aja berbuat maksiat itu. Cuma syaratnya jangan menggunakan nikmat Allah, jangan di tempat ampun Allah. Ayo hendak minum arak, ayo hendak berzina, tapi jangan di tempat Allah. Di mana kehendaknya? Amun masih dalam dunia, dunia adalah milik Allah. Jadi boleh kita melakukan maksiat asal yang kita gunakan jangan nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah kepada kemaksiatan itu ngarannya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, artinya orang yang menyalahgunakan nikmat Allah, itu azab Allah sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu, kepercayaan yang diberikan kepadamu. Allah memberikan kepercayaan kepada kita mata, memberikan kepercayaan kepada kita telinga, memberikan kepercayaan kepada kita kaki, tangan, dan sebagainya. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bermakna berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah yang diberikan. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Tangan,
kaki, mata, telinga, itu adalah anak buah kita, rakyat kita. Maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya, menjaga rakyat itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Artinya, maka kamu semua adalah pengembala, mimpin maksudnya. Dan kamu semua akan ditanyai tentang pengembalaannya, kepemimpinannya itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak. Belum lagi ditambah saksi-saksi yang lainnya. Anggota tubuh kita ini akan bersaksi terhadap apa yang dikerjakannya di dalam dunia, baik itu kejahatan atau kebaikan. Itu yang di dalam awak kita, beluman lagi yang di luar-luarnya. Ada orang lain yang melihat kita berbuat kebaikan, ada orang lain yang berbuat kejahatan. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi yang kita pijak, pakaian yang kita pakai, atap yang menaungi kita, rumah yang semuaan itu akan jadi saksi perbuatan-perbuatan kita dalam dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak, dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan mendadahkan, membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dan itu sudah tandanya orang yang bakal celaka, bahwa dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar itu di hadapan khalayak umum. Kita misalnya berkumpulan sebanyak orang, nah di sidang kita di sini, di tangan orang melihat semuaan, orang mendengar semuaan, itu alamat orang ini pacang sakit. Nah kalau alamat orang yang baik itu, dia akan disidang oleh Allah di tempat yang tertutup, nah orang kada melihat. Di padang mahsyar dia disuruh masuk ke satu tempat yang terdinding, orang kada melihat. Nah di situ dia ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala macam-macam pertanyaan. Ini tanda orang yang bakal selamat. Tapi kalau kita disidangkan di hadapan orang banyak, itu alamat atau tanda kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Dan anggotamu akan mendadahkan, membibirkan segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maksudnya di hari itu, hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu.
Jadi apa yang kita perbuat di dalam dunia ini kada akan hilang begitu saja, kada akan terhapus. Dosa-dosa, baik dosa lewat manapun kita melakukan dosa, itu dosa akan tetap ada. Macam suara kita nih, suara kita ini akan terus sampai ke atas. Mungkin hilang di pandangan kita saat ini, tapi suaranya akan terus sampai ke atas sana. Nah, perbuatan-perbuatan dosa, rekaman-rekaman perbuatan kita itu kada akan hilang dan hanya bisa dihapus yang maksiatnya dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita kada istighfar, selama kita kada tobat, maka seluruh rekaman-rekaman perbuatan dosa kita itu akan jelas diperlihatkan Allah di hari kiamat kaina kepada kita. Jadi setiap orang itu mempunyai rekaman dirinya masing-masing. Setiap orang mempunyai rekaman dirinya. Nah, akan diputar rekaman diri kita di hadapan orang banyak. Niyalah ikam, iya. Niyalah ikam berbuat maksiat. Nah, di situ sama ada kayak orang merekam lawan video tuh, ada tanggalnya, ada jamnya, ada semuaan lengkap data-data yang pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa tidak ada perbuatan yang sekecil apapun, yang sebesar apapun, melainkan semuanya ada dalam catatan Allah. Artinya dalam rekaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada kau menghindar data-datanya lengkap. Nah, itu artinya yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya bukan dimaksud bahwa tangan ini berkata bahwa aku pernah memperbuat ini, bukan itu. Tapi lebih jelas daripada itu lagi. Lebih jelas daripada tangan kita berbuat kebaikan, bukan tangan yang bersuara aku berbuat kebaikan. Tangan berbuat dosa, bukan tangan aku berbuat dosa, bukan itu. Lebih jelas daripada itu. Bahwa terlihat dengan jelas gambar rekaman yang kita kerjakan itu di alam akhirat kaina, kada akan hilang. Jadi satu-satunya jalan untuk menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu kada ada lain, memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menghapuskan nang kada baik daripada perbuatan kita. Di hari kiamat akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Allah berfirman lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari ini, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Mulut kita ada berfungsi. Akan kami kunci mulut-mulut mereka dan akan bercakap kepada kami tangan mereka. Dan akan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia dahulu itu. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, karena pintu neraka itu 7. Pintu neraka 7. Jahannam, Laza,
hutamah, sa'ir, sakar, jahim, hawiyah. Pintu-pintu neraka. Dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badanmu. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat matanya, masuknya sini. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat telinganya, masuknya sini. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat kemaluannya, masuknya ke pintu ini. Yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Nah, 7 anggota utama itu yang wajib dipelihara daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya si mata dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Mata kadang-kadang melihat kepada yang diwajibkan oleh Allah. Mata kadang-kadang melihat kepada sesuatu yang disunatkan oleh Allah. Mata kadang-kadang melihat kepada sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Mata kadang-kadang melihat kepada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 5 macam penggunaan mata ini. Yang kesemuaannya, yang 5 macam penggunaan mata itu akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi, supaya engkau dapat mengambil i'tibar daripadanya. Maka peliharalah matamu dari 4 perkara. Ini 4 perkara yang utama yang dijaga. Walaupun masih banyak lagi hal-hal selain daripada 4 ini yang perlu dijaga mata kita. Cuma 4 perkara ini adalah pokok. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tentunya melihat laki-laki yang bukan mahram. Melihat perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucah, yang cerubu, yang porno, yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Melihat orang lain dengan pandangan meremehkan. Yang keempat, melihat-lihat keaiban orang lain. Nah, itu semuaan yang diharamkan oleh Allah. Termasuk lagi melihat sesuatu benda atau barang yang tidak diizinkan oleh pemiliknya melihatinya. Ada boleh juga.
Misal orang ada berisi harta atau ada berisi benda yang disimpani orang. Nah, kita lihati, nah itu kada boleh juga. Termasuk yang diharamkan oleh Allah. Melihati rumah, melihati isi rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu kada boleh juga. Kita bisa menjenguk rumah orang, nah itu kada boleh. Termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi misal mengatuk beilang ke rumah orang, beilang ke rumah orang, ke rumah kawan, ke rumah siapa, mengatuk jangan menjenguk. Tuk tuk tuk, nah kaca mata, nah kada boleh nih tuh. Nah itu apa hukumnya? Termasuk yang diharamkan oleh Allah. Ada nangka itu orang datang mengatuk-ngatuk menjenguk ke kaca, ngapa dijenguk? Padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu dijadikan salam, dijadikan izin, itu untuk menjaga itu. Maka kita mengatuk lawang, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita hendak beilang, itu digunakan untuk menjaga sesuatu yang di dalam rumah. Jadi jangan hendak masuk menyerunung ke rumah orang, jangan. Kalau kada dikatuk dulu, kada assalamualaikum dulu, bila kada jelas ada izin yang di dalam rumah, kada boleh masuk. Kecuali pembukaan lawangnya umpamanya, nah itu berarti menyilahkan aja masuk. Cuman lawang orang betutup walaupun kada bakunci, jangan sebuka-buka, kada boleh masuk itu. Kenapa? Karena dalam rumah itu banyak hal-hal yang mungkin haram dilihat oleh orang di luar rumah. Kita beilang ke rumah orang umpamanya, beilang ke rumah orang, lalu ujarna ampun rumah, duduk sini nah. Itu wajib kita menurutin itu. Misal kursi kayak ini, hadapnya ke situ. Di sini ada kursi, hadapnya ke situ. Di sini ada kursi, hadapnya ke sana. Sini ada kursi, hadapnya ke sini. Itu kan biasa kursi nih. Datang kita beilang. Jadi jangan pun rumah, duduk sini nah, sebelah sini nah. Nah kita wajib duduk di situ. Hukumnya wajib duduk menuruti perintah nah ampun rumah nih. Kenapa? Karena ampun rumah ini menyuruh kita duduk di situ ada maksud, pasti ada tujuannya. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang itu, kemana orang rumah menyuruh duduk, di situ kita nang wajib duduk. Kada boleh sekehendak seorang duduk di dalam rumah orang, kada duduk saja pun kita diwajibkan taat kepada nah ampun rumah. Karena ampun rumah ini bisanya menjaga. Kalau duduk di sini dilihatkan nampak dapur kelihatan. Nah, ampun duduk di sini bisa kamar kelihatan. Nah, jadi ampun rumah itu menyuruh duduk di sini itu ada maksud tujuannya tertentu. Nah, jadi kita sini aja ampun rumah, duduklah di situ, jangan belai-lain pada situ duduk. Nah, ampun rumah sudah menyediakan itu, berarti ada maksudnya, ada tujuan tertentu. Nah, jadi di sini dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali membuat bahwa hanya ada 4 dosa mata yang wajib kita menjaganya. Nah, 4 ini merupakan pokok. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram atau melihat laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucah yang membangkitkan syahwat. Gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Yang keempat, melihat-lihat keaiban orang lain. Yang kelima, melihat kemungkaran. Itu sama, hukumnya adalah haram juga. Melihat kemungkaran, melihat perbuatan maksiat tanpa melihat perbuatan maksiat tanpa ada kebencian dalam hati terhadap kemaksiatan itu. Kalau kita melihat satu kemaksiatan
kita berpindah kada kawa lagi, padahal kita kada senang lawan maksiat itu. Nah itu sudah kita selamat. Tapi kalau kita melihat satu kemaksiatan di hati kita, kada ada kebencian dengan maksiat yang kita lihat itu termasuk melihat yang diharamkan oleh agama. Nah jadi dosa-dosa di mata itu macam-macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah kalau dosa kecil itu akan bisa hilang dengan sendirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau dosa mata itu dosa yang tergolong besar kayak apa, menghintipkan orang. Nah, misalnya rumah orang diburu, diluangin rumah orang. Nah, mata itu dosa mata, tapi dosanya besar. Nah, dosa-dosa yang besar seperti itu kada akan bisa hilang dengan hanya sekedar melakukan perbuatan baik. Itu mesti perlu tobat yang bujur-bujur, tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya mesti minta halal, minta ampun kepada orang nang dilihati dengan demikian cara tadi. Itu mengganggu kehormatan orang, mengganggu pribadi orang. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jahat, terutama itu dimaksudkan adalah yang sesuai. Terutama yang dimaksudkan yang sesuai dengan perbuatan maksiat itu. Nah, kalau kita menggunakan mata kepada yang diharamkan Allah, kita menggunakan mata kepada hal yang dibenci oleh Allah, cara menghapuskannya itu adalah lewat mata juga. Itu yang utama. Misal mata kita melihat kepada yang diharamkan Allah, nah kita ganti dengan memandang kitab, umpamanya mempelajari hukum-hukum Allah. Nah kita memandang kepada kitab yang isinya ilmu tentang hukum-hukum Allah, itu akan banyak menebus dosa-dosa di mata, terutama dosa-dosa yang kecil tadi. Nah kita membaca Al-Quran walaupun hafal, membaca ratib walaupun hafal, membaca wirid walaupun hafal, tapi kita berkitab, berbuku, itu jauh lebih bermanfaat daripada yang berhafal itu. Kenapa? Karena kalau berhafal itu kada ada termasuk dosa menghapus nang di mata. Nah kalau kita berbuku ini membaca Quran, Yasin padahal hafal, berbuku, Tabarak hafal, berbuku, wirid hafal, berbuku, ratib hafal, tetap berbuku. Itu gunanya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang kada karuan lewat mata. Nah jadi perbuatan dosa lewat mata hendaknya ditebus dengan lewat mata juga. Itu lebih cepat menjadi Imam Ghazali menghapuskan dosa daripada yang lainnya. Misalnya kita berbuat dosa lewat mata, nah, lalu kita ganti dengan sedekah. Sedekah perbuatan baik juga. Nah ini menghapuskan dosa juga. Cuma yang lebih tepatnya, yang lebih berpengaruhnya bila dosa lewat mata juga kita menebus lewat mata. Dan pahala lewat mata nang jelas, nang nyaman kita temui adalah membaca Al-Quran, membaca kitab. Nah itu nyaman, dosa apa, pahala-pahala lewat mata nang nyaman digawi, nang dilaksanakan. Jadi setiap kali kita mutalaah, makin banyak kita menelaah hukum-hukum Allah, makin banyak kita membaca kitab-kitab, makin banyak dosa-dosa di mata yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita misalnya membaca Quran sehari setengah jam, malam membaca Quran setengah jam. Nah sejam sudah mata kita di jalan yang baik. Sejamlah sudah mata kita menghapuskan dosa-dosa di mata itu. Tambah kita pulang tengah 2 jam belajar membaca kitab. Tambah pulang kita siang tengah 2 jam memandang kepada kitab. Nah itu samuan yang kita pandang-pandang itu adalah kebaikan yang menghapuskan dosa kita lewat mata.
melihat keaiban orang lain, mencari keaiban, lihat keaiban orang lain. Artinya orang lain tuh kada katuju nih tuh diitihi. Misal di awaknya ada bakunat, di awaknya ada begetalan, nya kada katuju diitihi. Ini dibuka diitihi getalannya itu nanya kada katuju. Nah, itu adalah perbuatan dosa. Melihati sesuatu nang aib orang, nang inya kada katuju orang lain melihat itu, kita melihati, kita maintip, nah itu nang kada boleh. Itu perbuatan dosa liwat mata juga. Jadi sini Imam Ghazali cuma menyampaikan 4 pokok tentang dosa-dosa mata, padahal lebih daripada 4 itu. Nah, ke situ dulu yang keempat. Yang kedua, daripada anggota yang wajib dijaga daripada maksiat adalah telinga. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa